Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Uhmatul Mardiah dengan NIM 1021975. Dari kelas SMC. Di sini saya akan memenuhi atau tugas UAS dari matkul Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah atau KHS dengan judul OJOL atau Ojek Online. Sudah tidak asing lagi di pendengaran kita tentang ojek online atau yang sering kita sebut dengan ojol. Nah, ojol ini adalah bersifat transportasi. Nah, jadi ojol ini sangat bermanfaat, sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di Indonesia itu ada banyak perusahaan, ada salah satu perusahaan yang menyediakan layanan transportasi berbasis online. Tepatnya adalah di Bandung, yaitu Gojek cabang Bandung. Tetapi permasalahan yang sering dihadapi perusahaan Gojek yaitu banyak driver Gojek melakukan self-order di aplikasi Gojek. Beberapa driver dengan sengaja melakukan kecurangan atau fraud dengan cara melakukan orderan fiktif. Jadi banyak driver dari PT atau perusahaan Gojek cabang Bandung ini sengaja melakukan kecurangan terhadap pelanggan dengan cara melakukan orderan fiktif atau self-order. Gojek sendiri memiliki manfaat, yaitu bisa menghemat ongkos. Bisa menghemat ongkos kita ketika bepergian. Ada lagi, tidak akan tersesat. Jadi ketika kita memakai ojol, kita tidak akan tersesat. Salah satu yang paling penting adalah kita bisa membantu seseorang guna mencukupi kebutuhannya atau membantu seseorang untuk mencari nafkah. Selain memiliki manfaat, Gojek atau ojek online, ojol atau ojek online ini memiliki mudarat. Salah satu mudaratnya adalah merugikan bagi yang memesan ojek online. Kenapa? Ketika sang driver ojek online ini melakukan kecurangan atau fraud dengan cara orderan fiktif. Selain itu, ojek online tidak bisa putar balik. Jadi ojek online tidak bisa putar balik. Selain itu juga ojek online perlu menambah ongkos jika salah tujuan. Jadi jika kita salah tujuan dalam pemesanan ojek online, maka kita akan membayar 2 kali karena kita salah tujuan. Terus, perusahaan atau PT Gojek cabang Bandung ini menggunakan akad musyarakah. Seperti halnya yang kita ketahui bahwasanya musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Jadi musyarakah ini adalah kerjasama antara dua pihak, yang dimana keuntungannya dibagi dua antara perusahaan dengan driver, yang sesuai atau berdasarkan dengan kesepakatan di awal. Sedangkan kerugiannya berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Menurut pandangan fikih muamalah, praktek kerjasama yang dilakukan oleh driver dengan PT Gojek sudah sesuai rukun dan syarat syirkah. Tetapi dilihat dari prakteknya, dilihat dari pekerjaannya setiap sehari-hari, terdapat beberapa driver Gojek yang masih berbuat curang. Jadi dilihat dari kebiasaan, dilihat dari kesehariannya, bahwasanya driver pada PT Gojek atau perusahaan Gojek cabang Bandung ini masih sering melakukan atau berbuat curang dengan melakukan orderan fiktif, sehingga menurut pandangan fikih muamalah tidak diperbolehkan karena termasuk hal yang melanggar aturan dan terdapat unsur penipuan yang di awal kerjasama antara PT Gojek cabang
Bandung dengan sang driver, PT atau perusahaan sudah memberikan atau sudah menetapkan sebuah perjanjian yang dimana sudah disetujui oleh sang driver, sehingga kerjasama ini sudah memenuhi syarat dan sirkah. Tetapi di dalam penerapannya banyak sekali driver yang melakukan kecurangan dengan menggunakan self-order yang menyebabkan tidak diperbolehkannya menurut pandangan fikih muamalah, sehingga fikih muamalah melarang keras driver melakukan kecurangan atau melakukan kecurangan dengan cara self-order. Gojek juga bermanfaat. Gojek juga bermanfaat bagi sebagian orang. Contohnya kita bisa memesan makanan atau mengirim barang atau mengantarnya ke suatu tempat tujuan, apalagi ketika hujan atau ketika pandemi seperti sekarang. Kita bisa memesan makanan lewat aplikasi Gojek. Ketika kita lagi malas keluar, nah kita bisa menggunakan jasa Gojek online. Atau ketika tidak ada orang yang bisa kita minta tolong untuk mengantarkan kita ke suatu tempat, kita bisa menggunakan ojek. Tetapi di zaman yang modern ini juga tidak banyak dan tidak jarang banyak driver Gojek yang melakukan kecurangan sehingga dapat merugikan seorang pelanggan. Nah, saran saya, pilihlah aplikasi Gojek yang tidak merugikan, atau berhati-hatilah dalam memilih aplikasi ojek online karena tidak sedikit terjadinya penipuan seperti dalam Gojek cabang Bandung yang melakukan kecurangan dengan cara self-order. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.